Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Setiawan, NIM G141700021. Selama beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penanganan Data Tidak Seimbang pada Model Klasifikasi Bagging dan Random Forest dengan studi kasus anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Laude Abdul Rahman MSI selaku dosen pembimbing kedua. Berikut pokok bahasan yang akan saya sampaikan, ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, serta simpulan dan saran. Latar belakang. Pemodelan klasifikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan munculnya metode-metode klasifikasi modern seperti ensemble learning. Metode klasifikasi random forest ini termasuk salah satu klasifikasi ensemble learning, dan menurut Lee dan Chen, metode klasifikasi random forest ini adalah metode klasifikasi yang sangat baik dalam menduga kelas suatu amatan. Di samping itu, metode bagging juga merupakan metode klasifikasi ensemble learning, dan dia ini cukup dekat dengan metode random forest. Hanya saja, menurut Jatmiko et al., ini ada perbedaan pada metode klasifikasi bagging dan random forest, yaitu ditunjukkan dengan ada atau tidaknya pemilihan subset peubah dalam membuat model pohon. Salah satu masalah yang sering dijumpai ketika akan melakukan klasifikasi adalah masalah data yang tidak seimbang. Data yang tidak seimbang ini menggambarkan perbedaan jumlah yang signifikan antara kelas mayor dan minor. Untuk penelitian mengenai metode klasifikasi bagging dan random forest dalam menganalisis data tidak seimbang sebenarnya sudah banyak, namun untuk melihat secara langsung performa mereka terhadap data yang tidak seimbang dan dibandingkan dalam antara bagging dan random forest sendiri, ini yang menjadi ketertarikan saya dalam penelitian ini. Studi kasus data tidak seimbang yang akan saya gunakan adalah penelitian dari data anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Sehingga tujuan penelitian saya yaitu membandingkan performa pemodelan klasifikasi bagging dan random forest dalam menganalisis data anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Data yang akan saya gunakan berasal dari data pokok pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia atau Dapodik Kemendikbud RI. Data tersebut berisi data dari siswa sekolah menengah atas di Provinsi Lampung yang terdapat anak putus sekolah pada periode Juli sampai November 2020. Secara umum, data tersebut memiliki 19 peubah dan 24.143 observasi. Berikut peubah-peubah yang saya gunakan. Terdapat 3 peubah yang saya keluarkan, yaitu NPSN, nama sekolah, dan provinsi, karena tidak saya gunakan dalam analisis. Prosedur analisis data yang saya lakukan dimulai dari data. Data akan saya pre-processing dengan cara melihat atau mendeteksi apakah ada amatan-amatan yang hilang. Kemudian saya lakukan cleaning data apabila terdapat data yang hilang. Kemudian eksplorasi data, yaitu untuk melihat seberapa besar data tidak seimbang antara yang kelas putus sekolah dan yang kelas masih aktif. Kemudian saya akan bagi datanya menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk membuat model klasifikasi bagging dan random forest yang sebelum penanganan data tidak seimbang. Kemudian saya menangani data tidak seimbang dengan SMOTE. Ini untuk membagi datanya menjadi 80% dan data latih dan 20% data uji agar bisa membuat model klasifikasi bagging dan random forest yang setelah penanganan data tidak seimbang. Hasilnya, saya akan membandingkan performa model bagging dan random forest yang sebelum dan setelah penanganan data tidak seimbang, sehingga akan menjadi 4 model dalam model klasifikasi yang akan saya bandingkan. Kemudian untuk output akhirnya adalah interpretasi model yang paling baik. Masuk ke pre-processing data pada hasil dan pembahasan. Pada pre-processing data, saya mendeteksi ada 6.291 amatan yang memiliki nilai hilang. Sebanyak 4.829 amatan itu hilangnya hampir semua, sehingga saya lakukan complete cases analysis, yaitu menghapus data yang hampir semua peubahnya itu nilainya hilang. Namun untuk 1.462 amatan lainnya, ini saya lakukan penanganan data hilang dengan single imputation, yaitu dengan cara group mean imputation. Data yang hilang pada peubah-peubah seperti alat transportasi atau nilai modus penghasilan ayah, ini bisa saya duga dengan melihat jarak rumah ke sekolah. Jadi untuk jarak rumah ke sekolah lebih dari 1 km, itu saya lihat
alat transportasi apa yang paling banyak digunakan. Nah, seperti yang terlihat pada tabel ini, terlihat bahwa sepeda motor itu merupakan alat transportasi yang paling umum digunakan untuk jarak rumah ke sekolah yang lebih dari 1 km. Begitu pula dengan yang kurang dari 1 km. Alat transportasi yang paling banyak digunakan itu adalah jalan kaki. Untuk nilai modus penghasilan ayah, saya lihat nilai yang paling banyak untuk setiap pekerjaan. Misalnya untuk petani, ternyata penghasilan ayah yang paling banyak itu adalah di kisaran 500.000 sampai 999. Sehingga untuk menduga data hilang yang jenis pekerjaannya petani, jenis pekerjaan ayahnya petani, maka saya akan menduga penghasilan ayahnya sekitar 500.000 sampai 999. Kemudian eksplorasi data, saya melihat perbedaan antara presentasi siswa SMA yang berstatus putus sekolah itu adalah sebesar 1,74%, sedangkan yang masih aktif itu adalah 98,26%. Adanya perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa data yang saya gunakan ini merupakan data yang tidak seimbang. Sehingga saya akan melakukan SMOTE untuk melakukan penanganan dari data tidak seimbang tersebut. Kemudian ada plot yang saya gunakan, ini untuk mengetahui berapa banyak pohon yang sebaiknya saya gunakan. Error out of bagging sendiri adalah sedikit kesalahan yang diterima ketika kita melihat pendugaan berdasarkan data yang tidak digunakan tidak terambil pada saat sampling bootstrap. Nah, hasilnya terlihat bahwa pada error out of bagging yang banyak pohonnya dimulai dari 40 sampai 100 itu sudah mulai stabil, sehingga saya akan menggunakan untuk model klasifikasi bagging nanti hanya 40 pohon saja. Begitu pula dengan random forest, saya sudah coba untuk awalnya hanya 0 sampai 100 pohon saja, namun ternyata masih bisa turun kembali error out of baggingnya, sehingga saya cobakan sampai 500 dan ternyata baru bisa stabil di sekitar 200 pohon, sehingga saya akan menggunakan banyak pohonnya, yaitu adalah 200 pohon saja. Kemudian masuk ke pemodelan, ini adalah model pertama, yaitu bagging tanpa SMOTE. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 4.744 siswa itu yang masih aktif, semuanya berhasil diduga dengan benar. Model ini sangat baik untuk menduga siswa yang aktif, dikarenakan dari semua data uji yang kelasnya masih aktif, itu semuanya diduga benar. Namun untuk yang putus sekolah, itu dia hanya menduga 12 kali saja yang putus sekolah, dari 84 yang seharusnya putus sekolah. Untuk pengubah penjelas yang paling berpengaruh, ini bisa terlihat bahwa jumlah saudara kandung dengan variabel importance sebesar 174,1435 dan rata-rata nilai rapor yaitu 49,0754. Kemudian random forest tanpa SMOTE, ini juga mirip dengan bagging tanpa SMOTE. Modelnya cenderung menduga masih aktif, menduga kelas yang masih aktif, sehingga untuk menduga yang putus sekolah ini model ini masih sulit. Sedangkan penelitian saya itu berfokus pada untuk menduga yang putus sekolah. Model ini masih belum bisa menduga siswa yang putus sekolah. Namun terlihat bahwa random forest sendiri memiliki nilai yang dia mampu bisa menduga lebih banyak setidaknya dibandingkan bagging itu sendiri. Untuk pengubah penjelas yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, sama seperti bagging sebelumnya, yaitu adalah jumlah saudara kandung dan rata-rata nilai rapor. Masuk ke model ketiga, yaitu adalah bagging dengan SMOTE. Ini mulai terlihat performa setelah dilakukan penanganan data tidak seimbang. Model klasifikasi bagging ini menjadi lebih baik dalam menduga siswa yang putus sekolah, yaitu dari 188 ini, dari 200, sekitar 200 lebih, ini bisa menduga 188 yang putus sekolah. Nah, untuk pengubahnya sendiri yang paling berpengaruh yaitu sama jumlah saudara kandung dan rata-rata nilai rapor.
Begitu pula dengan random forest. Random forest yang setelah dilakukan smote, ini juga sudah mampu menduga anak putus sekolah lebih baik dibandingkan tanpa smote. Peubah yang sangat penting yaitu adalah jumlah saudara kandung dan rata-rata nilai rapor. Berikut adalah perbandingan performa model yang saya tinjau dari sensitivitas, spesifisitas, akurasi, balance akurasi, presisi, dan skor F1. Terlihat bahwasannya nilai yang paling mencolok antara sensitivitas, balance akurasi, dan skor F1 ini ditunjukkan pada random forest dengan smote. Untuk sensitivitas sendiri adalah nilai yang seberapa baik model tersebut menduga anak putus sekolah. Terlihat bahwa model bagging yang tanpa smote dan random forest tanpa smote ini sangat buruk untuk menduga anak putus sekolah itu sendiri. Untuk balance akurasi ini adalah nilai rataan antara sensitivitas dan spesifisitas. Untuk yang tanpa smote ini balance akurasinya sangat kecil, sedangkan untuk yang setelah di smote ini menjadi lebih baik. Kesimpulan, performa model klasifikasi Bayesian dan random forest setelah dilakukan penanganan data tidak seimbang dengan smote menjadi lebih baik dalam menduga anak putus sekolah. Kemudian keempat model klasifikasi yang terbentuk itu semuanya menunjukkan peubah jumlah saudara kandung dan rata-rata nilai rapor ini sebagai peubah yang paling penting dalam menduga klasifikasi anak putus sekolah. Ya, secara keseluruhan, baik sebelum maupun sesudah penanganan data tidak seimbang, metode random forest ini memiliki performa yang lebih baik daripada metode Bayesian dalam menduga anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Saran, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode penanganan data yang tidak seimbang lainnya seperti oversampling dan undersampling. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan lebih banyak model klasifikasi yang akan dibandingkan. Sekian, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.